Jumpa lagi dan jumpa lagi dengan Kak Nila di sini dalam channel Sekolah Dasar TV yang akan senantiasa menemani adik-adik di rumah dalam belajar. Nah, seperti biasa, Kak Nila akan mengajak adik-adik semua untuk menjelajah materi kelas 2 Sekolah Dasar, tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum kalian belajar dengan Kak Nila, ayo persiapkan buku dan pensilnya, duduklah yang manis, dan dengarkan baik-baik materi yang akan Kak Nila sampaikan. Siap adik-adik? Sebelum kita belajar, mari kita pahami dulu materi apa yang akan kita pelajari hari ini ya adik-adik. Materi yang pertama, menuliskan kembali isi teks pendek. Materi yang kedua, memperagakan gerak angin. Materi yang ketiga, perkalian dengan bersusun pendek. Bagaimana? Siapkah adik-adik untuk belajar? Tentunya siap ya. Oke adik-adik di rumah, sekarang saatnya adik-adik mendengar percakapan berikut ini. Teman-teman, kalian sudah tahu belum tentang acara pentas seni yang akan digelar di sekolah kita? Kelas kita mau menampilkan apa? Bagaimana kalau kita menampilkan tarian daerah? Kakakku pandai menari, dia pasti mau melatih kita. Kita latihan di rumahku saja. Wah, ide bagus. Nanti biar aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Sudahkah adik-adik di rumah mendengarnya? Berdasarkan percakapan tersebut, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa isi teks percakapan di samping? Ya, isi teks percakapan di samping adalah membahas acara pentas seni di sekolah. Kemudian, bagaimana pendapatmu tentang isi teks percakapan tersebut? Isi teks percakapan tersebut membahas diskusi antar teman tentang penampilan apa yang akan dimainkan dalam acara pentas seni di sekolah. Lalu, dapatkah adik-adik membuat pertanyaan untuk diajukan ke temanmu? Oke, Kak Nila beri contoh ya. Apa yang dapat ditampilkan dalam acara pentas seni sekolah? Setelah adik-adik di rumah mendengar percakapan, sekarang bacalah teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ayo menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangatlah luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Benny dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama-sama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Nah, adik-adik di rumah, dari teks yang telah Kak Nila bacakan tadi, sekarang saatnya adik-adik menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Bisakah adik-adik di rumah membantu Kak Nila untuk menjawabnya? Ya, benar. Yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah berlatih menari tarian daerah. Pertanyaan yang kedua, di mana Benny dan teman-teman berlatih menari? Ya, benar.
Benny dan teman-teman berlatih menari di halaman rumah Dayu. Pertanyaan nomor 3. Siapa yang melatih Benny dan teman-teman? Betul sekali, yang melatih Benny dan teman-teman adalah kakak Dayu. Pertanyaan nomor 4 sekarang adik-adik. Bagaimana perasaan Benny dan teman-teman? Betul sekali adik-adik. Perasaan mereka adalah merasa senang dan terus berlatih dengan semangat. Adik-adik di rumah hebat, 100 untuk adik-adik. Yeay. Sekarang adik-adik di rumah perhatikan gambar berikut ini dan tirukanlah gerakan tarian berikut di rumah bersama teman-temanmu. Tapi sebelum adik-adik di rumah menirukan gerakan ini, ingat, dalam menari kalian harus memperhatikan koordinasi gerakan kepala, tangan, dan kaki. Oke? Sekarang bacalah teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin adik-adik. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh. Namun, gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Setelah adik-adik di rumah memahami teks tentang benda gas, selanjutnya dapatkah kamu menyebutkan ciri-ciri dari benda gas? Bantu Kak Nila ya untuk menyebutkan ciri-ciri benda gas. Ciri yang pertama, benda gas tidak bisa dilihat. Ciri yang kedua, benda gas tidak bisa disentuh adik-adik. Ciri yang ketiga, benda gas menempati ruang. Ciri yang keempat, benda gas memiliki volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Nah, contoh benda gas adalah udara dan angin. Bagaimana adik-adik? Sampai di sini, apa adik-adik di rumah sudah paham? Pasti sudah ya, karena adik-adik anak hebat. Ayo amati benda-benda berikut ini. Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas dan beri tanda silang pada benda yang bukan gas. Pada gambar pertama, apakah gambar tersebut mengandung gas? Tidak ya adik-adik, gambar tersebut tidak mengandung gas. Pada gambar kedua, ketika kita meniup balon, apa gambar tersebut mengandung gas? Ya, gambar tersebut mengandung gas. Nomor 3,
ketika kita sedang meniup plastik, apakah gambar tersebut mengandung gas? Iya adik-adik. Pada gambar keempat kita melihat pasir. Apakah pasir mengandung gas? Tidak adik-adik. Pasir tidak mengandung gas karena pasir merupakan benda padat. Betul sekali. Sekarang gambar nomor 5 adik-adik. Ada cangkir yang berisi kopi. Apakah itu mengandung gas? Iya. Cangkir yang berisi kopi mengandung gas. Karena apa? Karena uapnya. Ya. Lalu gambar ke-6 adik-adik. Gambar ke-6 ada ban. Apakah ban ini mengandung gas? Iya, betul sekali. Ban yang ditiup mengandung gas. Kemudian selanjutnya gambar nomor 7 adik-adik. Apakah gambar nomor 7 mengandung gas? Tidak ya, gambar nomor 7 tidak mengandung gas karena termasuk benda cair. Boneka. Gambar nomor 8. Apakah boneka ini mengandung gas? Tidak. Sekarang pakaian. Apakah pakaian mengandung gas adik-adik? Gambar nomor 9. Tidak adik-adik. Lalu gambar nomor 10 yaitu minyak yang dimasukkan ke dalam botol. Apakah mengandung gas? Tidak ya. Jadi adik-adik di rumah sudah bisa membedakan kan mana benda yang mengandung gas dan mana benda yang bukan mengandung gas. Oke adik-adik, sekarang kita akan belajar menghitung. Amati dan isilah tabel berikut ini dengan bilangan yang tepat. Perhatikan gambar yang Kak Nila sajikan ini ya. Gambar ini merupakan gambar tabel perkalian. Tahukah kalian apa fungsi dari tabel perkalian itu? Ya, betul sekali. Fungsi dari tabel perkalian adalah untuk membantu adik-adik semua mengetahui hasil dari perkalian. Nah, perkalian berapa yang kira-kira ingin kita cari? Kak Nila misalkan ya, perkalian 3 dikali 2. Sekarang kita lihat tabel angka 3. Nah, tabel angka 3 ini akan kita kalikan dengan angka 2. Kita anggap saja yang tabel kiri dikali dengan tabel kanan. Nah, kita ambil contoh 3 dikali 2. Kita tarik dulu urutan dari tabel biru nomor 3 ini ke arah samping sampai menuju dengan urutan tabel ke-2, yaitu berhenti di angka 6. Nah, angka 6 ini merupakan hasil dari perkalian 3 dikalikan 2 adik-adik. Berarti hasil kali dari 3 kali 2 adalah 6. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan soal berikut ini. Bilangan yang terhalang oleh bola adalah... Nah, kita lihat gambar bola. Gambar bola ini harusnya adalah hasil dari perkalian. Nah, bagaimana cara kita mengetahui hasil perkalian yang tertutup bola ini adik-adik? Ya, kita lihat arah ke sampingnya. Angka berapa arah ke samping? Urutan dari angka 7 adik-adik. Nah, betul sekali. Sekarang setelah kita lihat dari samping, kita lihat dari angka atasnya. Urutan angka berapa sih yang di atas? Ya, betul sekali, urutan angka 1. Berarti bola ini merupakan hasil perkalian dari 7 dikali 1. 7 dikali 1 hasil perkaliannya berapa adik-adik? Betul sekali, 7 dikali 1 hasilnya 7. Sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu bilangan yang terhalang oleh pensil adalah, kita lihat gambar pensil di sini. Bilangan yang tertutup dengan gambar pensil itu kita ambil garis ke samping. Angka berapa saat kita ambil garis ke samping?
Betul sekali, ada angka 4. Setelah itu kita ambil garis ke atasnya. Urutannya adalah angka 2. Jadi dapat dikatakan jika bilangan yang tertutup pensil ini adalah hasil kali dari 4 dikali 2. Hasilnya berapa? Ya betul sekali, hasilnya 8. Kemudian nomor 3. Bilangan yang terhalang oleh buku adalah, kita lihat gambar buku di sini. Arahkan gambar buku ini ke samping. Urutan dari nomor berapa sih adik-adik? Iya betul, urutan nomor 8 ya. Sekarang kita tarik garis ke atas. Urutan nomor berapa ketika kita tarik garis ke atas? Betul, urutan nomor 3. Jadi gambar buku ini memiliki bilangan dari hasil 8 dikali 3. Berapa hasilnya? Ya, 24. Selanjutnya, bilangan yang terhalang oleh gelas adalah, mana ya gelas? Oh ini adik-adik. Bilangan gelas ini seharusnya apa ya? Mari kita tarik garis ke samping. Wah, ternyata yang urutannya garis ke samping adalah angka 0 adik-adik. Sekarang kita tarik garis ke atasnya. Angka berapa tepat di atasnya? Betul sekali, tepat di atasnya adalah angka 6. Jadi perkalian dari 0 dikali 6 adik-adik. Hasilnya berapa? Iya, 0 dikali 6 hasilnya adalah 0. Karena bilangan berapapun jika dikalikan angka 0 hasilnya tetap 0. Bilangan yang sangat unik ya. Nah, setelah kita belajar menebak-nebak gambar, nah sekarang kita akan belajar benar-benar menghitung tabel perkalian melalui tabel berikut ini. Nah, kita perhatikan dulu tabel ini adik-adik. Tabel ini memiliki angka-angka yang di sebelahnya terdapat titik-titik kosong. Apa yang harus kita lengkapi? Bagaimana cara melengkapinya? Nah, kita akan kerjakan bersama-sama. Perhatikan angka 2 ini dan angka 16 ini dan juga titik-titik ini. 2 dikali berapa? Hasilnya 16. Sekarang kita lihat kolom kuning menurun dan kolom kuning mendatar. Untuk kolom kuning menurun, kita lihat angka 2 sesuai dengan tabel soal. Kemudian kita tarik garis sampai ke angka 16. Dari sini bisa kita lihat adik-adik, 16 ini ketika ditarik ke atas sampai kepada kolom kuning angka berapa? Mari kita tarik ke atas. Ternyata berhenti di angka 8. Jadi bisa ditarik kesimpulan 2 dikali berapa hasilnya 16, yaitu 2 dikali 8. Hasilnya adalah 16. Jadi kita tuliskan di sini angka 8. Gitu ya. Nah, sekarang berapa dikali 4 yang hasilnya 16? Kita lihat. Setelah tadi kita melihat kolom kuning menurun, sekarang kita lihat kolom kuning mendatar yang ada di angka 4. Kita tarik garis ke bawah. Di sini ada angka 16. Nah, 16 itu merupakan hasil kali. Sekarang kita tarik angka 16 ketika ditarik ke samping menuju ke angka berapa? Ternyata ketika ditarik ke samping berhenti di angka 4. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka dari itu pada kolom soal kita tuliskan angka 4. Selanjutnya, berapa dikali berapa yang hasilnya 16? Maka kita cari tahu dulu di sini pada tabel perkalian untuk membantu adik-adik semua di rumah.
Setelah kita lihat di atas angka 16, kita turun ke bawah. Kita lihat, kita cari tahu angka 16-nya ada di mana. Ternyata ada di sini adik-adik. Maka dari angka 16 ini kita tarik garis ke samping dan ke atas. Menuju angka berapakah ini? Garis ke samping menuju angka 8, sedangkan ketika ditarik ke atas ada di angka 2. Jadi hasil yang diketahui 16 ini berasal dari 8 dikali 2. Kita tuliskan pada kolom tabel berikut ini, yaitu angka 8 dan angka 2. Begitu ya adik-adik. Udah bukan? Sekarang 16 dikali berapa yang hasilnya adalah 16? Masih ingatkah kalian bilangan berapa yang jika dikali bilangan berapapun hasilnya bilangan itu sendiri? Ya, betul sekali. 16 dikali angka 1. Hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 16. Sampai di sini sudah paham kan adik-adik di rumah? Oke, kalau begitu saatnya Kak Nila undur diri. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, and comment. Stay tune di channel ini ya adik-adik. Nantikan video selanjutnya. Bye-bye.